Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk acara 9 mengenai NDVI, NDWI, dan NDDI. Yang pertama, ini kita ke script. Yang pertama, buka website Google Earth Engine terlebih dahulu, lalu lakukan registrasi. Setelah itu, ini pada bagian script, bisa klik new, lalu pilih repository. Di sini untuk username-nya masukkan acara 9. Lalu create. Lalu ke bagian aset, memasukkan batas administrasi dari acara 2 ini dengan cara klik new, lalu buka shapefile, lalu klik select. Sini masukkan data batas admin yang pernah dibuat kecuali yang SBX. Lalu klik open. Ini ada 6 totalnya: CPG, DBF, FJ, SBN, SHP, dan SAX. Selanjutnya ini bisa di-upload aja. Lalu klik bagian refresh. Mau diklik. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, ini udah muncul batas administrasinya. Selanjutnya, ini klik bagian import into script. Lalu akan muncul di bagian new script. Lalu balik lagi ke bagian script. Ini klik new. Lalu pilih file. Lalu beri nama file dengan NDVI. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul. Lalu pada bagian variabel ini, tabelnya diganti dengan batas. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan memunculkan script pemanggilan data citra satelit. Ini panggil data citra satelit agar dapat muncul di map. Jadi copy seperti ini. Lalu di bagian X ini ubah menjadi batas. Setelah itu, memasukkan script bagian datasetnya juga untuk memunculkan citra. X-nya ini kita juga ganti dengan batas. Klik X-nya ganti batas, dan citra X-nya ini ganti daerah penelitian, yaitu Banjarnegara. Selanjutnya masukkan rumus NDVI. Ini rumus NDVI sampai script banget. Ini untuk NDX nya kita ganti ke V, X-nya. Terus nonaktifkan rumus NDWI dan NDDI dengan cara klik Ctrl garis miring. Ini X-nya ubah ke V, klik X-nya ganti batas, NDVI, X-nya ganti daerah penelitian, Banjarnegara. Setelah itu klik bagian run script. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ditunggu aja. Nah, selanjutnya di sini buka bagian script lagi, bagian citra satelit. Salin bagian ekspor data, copy lalu paste. Paste. Untuk ini ganti V, klik X-nya ganti batas, NDVI, X-nya ganti Banjarnegara. Rajanya ini ubah menjadi batas. Setelah itu di run lagi. Lalu pada bagian unsubmitted task, ini kan ada run, ini diklik lagi. Pastikan pada bagian file formatnya ini geotiff, lalu klik run. Lalu tunggu sampai ini nanti muncul menjadi warna biru dan ada centangnya. Nah, setelah seperti ini artinya sudah tersimpan di drive. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk NDWI. Klik bagian new, lalu file, lalu pada file name ini beri nama NDWI. Lalu klik OK. Nah, setelah muncul, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul blank seperti ini. Masukkan lagi batas administrasi yang tadi sudah input. Ini import batas administrasi. Pada bagian variabel ini ubah menjadi batas. Lalu kita akan memunculkan pemanggilan data citra satelit lagi. Ini di copy paste. Pastikan yang X ini ubah menjadi batas. Ini ubah ke batas, klik X, batas, dan citra X ini ubah ke daerah penelitian, yaitu Banjarnegara. Selanjutnya masukkan rumus NDWI. Ini di copy paste. Pada bagian rumus ini X-nya diganti W, NDWI.
lalu nonaktifkan dengan cara nonaktif itu NDVI, klik CTRL garis miring, dan juga nonaktifkan NDDI dengan cara yang sama. Seperti ini. Lalu ini X-nya ubah ke Y, X-nya ganti ke batas, NDWI. Nah, setelah sudah, jadi enter lagi, masukkan bagian export data. Klik X-nya ganti ke batas, NDWI Banjarnegara, X-nya ubah ke batas. Lalu ini jadi save terlebih dahulu, lalu bisa diklik run, ditunggu. Setelah itu pada unsubmitted task ini bisa diklik run lagi, pastikan file formatnya geotiff, lalu klik run. Nah, setelah tersimpan, ini NDWI Banjarnegaranya sudah terchecklist. Setelah itu bisa langsung membuat NDDI dengan cara yang sama. Pilih script, pilih file, new, klik new, lalu file name-nya beri nama NDDI, klik OK. Tunggu, lalu klik dua kali pada NDDI. Setelah pada bagian aset, masukkan batas admin. Pada variabel ini diubah menjadi batas, lalu masukkan citra pemanggil data citra satelit dan munculkan citra satelit, lalu di copy paste saja. Untuk X-nya ubah ke batas, ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Citra X-nya ke Banjarnegara. Setelah itu masukkan rumus NDDI pada X-nya diganti huruf D. Lalu ini tidak perlu dinonaktifkan karena otomatis nanti yang akan dihitung itu bagian NDDI-nya. Jadi ini langsung ubah aja NDDI. X-nya ini ubah ke batas. Setelah itu masukkan juga script export data. Ini paste. Jangan lupa NDDI, klik X-nya ubah ke batas. Lalu X-nya ini ubah ke batas juga. Nah, setelah itu dicek dulu. Setelah betul, bisa di save terlebih dahulu. Setelah itu klik run. Nah, setelah seperti ini nih, cek bagian unsubmitted task. Ini klik run, pastikan formatnya geotiff, lalu klik run lagi. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah seperti ini berarti sudah tersimpan di dalam drive. Nah, untuk hasilnya bisa buka drive. Lalu bagian, nah ini nanti bisa di-download saja. Untuk olah data pada Google Earth Engine cukup sekian, dan nanti dilanjutkan dengan ArchMap. Selanjutnya akan kita melakukan olah data pada software ArchMap. Yang pertama itu membuka software tersebut, lalu milih bagian blue map, lalu klik OK. Setelah itu lakukan klik kanan pada layer, lalu klik properties. Sesuaikan koordinatnya yaitu UTM-49S, apply, lalu OK. Selanjutnya klik kanan, klik add data, masukkan data yang sudah di-download di drive sebelumnya. Pertama masukkan data NDVI, klik add. Ini yes. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu klik kanan pada bagian data, klik export data. Ini untuk yang bagian atas, biarkan saja bentuknya itu original. Lalu untuk foldernya ini bisa pilih foldernya, lalu klik add, lalu simpan sebagai NDVI Banjarnegara. Add. Lalu simpan pada folder acara 9. Selanjutnya untuk namanya ini ubah menjadi NDVI Banjarnegara. Lalu klik bagian untuk formatnya itu tipe, lalu klik bagian save. Yes. Lalu unchecklist data TIFF yang lama. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan data dengan mengklik Tools, Art Toolbox. Pada Art Toolbox ini klik bagian Spatial Analysis Tools, lalu ke Reclass, dan klik bagian Reclassify. Untuk input rasternya masukkan NDVI Banjarnegara yang terbaru, atau data TIFF yang terbaru. Lalu klik bagian Classify, ubah kelasnya menjadi 5, untuk metodenya ubah ke manual. Masukkan sesuai dengan ketentuannya, yang pertama itu 0,2.
0,36, ada 0,5, 0,6, 0,6, dan 0,9. Setelah seperti ini, bisa diklik OK. Lalu ini klik OK. Ditunggu dulu sebentar. Nah, setelah muncul kelasnya di bagian table content ini, kita kembali lagi ke Art Toolbox. Setelah ini pilih bagian Conversion Tools, lalu pilih yang From Raster, pilih Raster to Polygon. Untuk inputnya, masukkan recursive, lalu value fieldnya, oke, ubah ke value. Checklist bagian Simplify Polygon, ini checklist. Lalu outputnya ini bisa diatur folder penyimpanannya. Lalu klik OK. Ditunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu ini bisa di-unchecklist dulu data raster sebelumnya. Jadi kita melakukan simbologi, klik kanan lalu ke properties. Lalu pada bagian simbologi, pilih categorize. Untuk value floatnya ini ubah ke grid code, lalu klik add all value. Ini bagian atas ini unchecklist saja. Lalu ini bisa di klik kanan, reverse sorting. Selanjutnya ubah warnanya itu ke rainbow. Lalu klik kanan lagi, klik reverse sorting. Setelah itu klik kanan, properties for all symbol. Untuk outline colornya ini ubah ke no color, lalu klik OK. Lalu apply, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu klik bagian layer, klik kanan, add data, masukkan, lalu masukkan batas administrasi. Setelah lalu klik add, lalu simbologi masing-masing batas admin. Oke. Nah, setelah di simbologi akan seperti ini hasilnya. Setelah itu masukkan juga file batas desa di bawah sini. Lakukan juga simbologi batas desa, edit simbol. Ini unchecklist, oke. Ubah ke warna abu-abu, oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Batas desanya tidak perlu diberi simbol ternyata. Ini beri warna abu-abu saja. Jangan lupa untuk melakukan labeling pada batas provinsi, kecamatan, dan kabupaten. Melakukan simbologi juga untuk batas kecamatan. Setelah melakukan simbologi dan labeling, hasilnya akan seperti ini. Tadi setelah kita olah data, lalu kita akan pindah ke layout view seperti ini. Lalu klik kanan pada layout view, klik kanan lalu pilih page and frame setup.
Lalu untuk ukurannya ubah ke A3. Ukurannya ubah ke A3, lalu orientasinya klik yang portrait seperti ini. Setelah itu klik OK. Setelah itu membuat garis bantu dan membuat border dengan ketentuan horizontal ini. Klik kanan dulu, lalu klik option pada rulernya. Tadi satuannya masih inches. Untuk unitnya ini ubah ke centimeters. Lalu apply, lalu klik OK. Setelah itu ini kita atur 10. Nah, setelah itu di sini kita akan melepaskan frame peta ini dengan garis bantu yang sudah dibuat. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat rectangle untuk border bagian luarnya. Klik properties, pada bagian fill color ubah ke no color, outline-nya diubah warna hitam, apply, lalu OK. Buat satu lagi untuk bagian keterangan. Klik properties, fill color ubah no color, outline-nya ubah warna hitam, apply, lalu OK. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita sesuaikan skalanya pada peta. Ini misal kita ubah ke skala 100.000. Nah, kita akan menggunakan skala 1:150.000. Untuk bagian batas desa ini sudah di-uncheck terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat grid pada frame ini dengan cara klik kanan pada frame, lalu klik properties, klik bagian grids, lalu klik new grids, pilih bagian graticle, lalu klik next, pilih bagian style, klik bagian style, ini colornya ubah menjadi biru muda, sky blue, lalu OK, lalu klik next, finish. Setelah itu klik bagian graticle, lalu klik properties, pada bagian labels ubah fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 10. Lalu pada label orientation vertical labels ini centang bagian left dan right. Setelah itu pada bagian additional properties, pada bagian interval atur menjadi 5. Setelah itu apply, OK, apply, OK. Selanjutnya akan membuat keterangan. Yang pertama itu masukkan logo UPN. Lalu menambahkan teks.
Baiklah. Selanjutnya buat garis. Setelah menambahkan keterangan seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan arah utara, di mana kita bisa klik insert, lalu klik North Arrow, pilih yang ESRI North 8, ini lalu klik OK. Setelah itu, membuat scale text terlebih dahulu dengan cara yang sama, yaitu klik insert, scale text, menggunakan absolute scale, klik bagian properties, lalu pada style ini pilih yang absolute. Untuk number formatnya ini ubah ke 0. Selanjutnya klik bagian format, ini ubah ke Times New Roman 12. Oke, scale text, lalu apply. Oke, lalu klik OK. Setelah itu, untuk membuat scale bar, klik insert, klik scale bar, pilih yang alternating scale bar 2, klik properties, bagian format ini ubah ke Times New Roman, ukurannya 10 saja. Lalu pada bagian numbers and mark di frekuensi, ini pilih yang division,
Lalu pada scale and units, pada number of subdivisionnya ini ubah ke 0. Setelah itu uncheck list bagian show one division before zero ini nggak usah dicentang. Setelah itu body sizing ini pilih adjust width, untuk unitsnya ubah ke kilometers, labelnya ubah ke km, lalu atur division value-nya sesuai dengan skala yang digunakan, yaitu 1,5. Lalu klik apply, oke, lalu oke. Nah, seperti ini untuk skalanya. Lalu tambahkan keterangan untuk proyeksi dan lain-lain. Seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan menambahkan insert, lalu klik data frame, pada new data frame, ini ubah namanya menjadi insert. Setelah itu tambahkan batas provinsi dan daerah penantian, ini copy saja. Lalu untuk yang raster, lalu copy juga bagian ini, lalu paste layar. Properties, pada bagian picture ini ubah warnanya menjadi merah semua. Kalau ubah no color, oke, apply, lalu oke. Lalu sesuaikan skalanya. Nah, untuk skalanya kita atur ke 1:3 juta. Selanjutnya klik kanan pada bagian frame. Setelah itu ke properties, lalu pada bagian frame untuk background ini ubah ke LT blue, lalu apply, lalu oke. Lalu untuk batas provinsi di bawah ini ubah colornya menjadi hijau muda atau light apple, lalu klik oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Setelah itu kita akan sesuaikan ukurannya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menambahkan grid, klik kanan, properties, lalu ke bagian grids, new grids, pilih bagian pilih graticle, next. Untuk stylenya ubah ke warna deep sky blue, lalu klik OK, next finish. Setelah itu klik bagian graticle, lalu ke properties, ini atur menjadi 2 derajat. Setelah itu pada bagian labels ubah font menjadi Times New Roman ukuran 6 dan checklist bagian left and right untuk vertical label. Setelah itu apply, oke, apply, oke. Karena masih terlalu renggang, mungkin bisa diatur lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu yang terakhir itu akan membuat keterangan. Lalu tambahkan keterangan. Lalu pada bagian keterangan ini kita masukkan legenda
Oke, dengan cara klik insert, lalu pilih legend, ini maksudnya di bagian kita aktifkan dulu bagian layer, lalu klik insert lagi, pilih legend, ini lalu yang dipilih ini bagian batas dan klasifikasinya, lalu klik next, finish. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan susun untuk batasnya, nanti akan menggunakan garis. Ini kita bisa klik kanan, convert to graphic. Setelah itu klik kanan lagi, klik ungroup, lalu menggunakan garis. Ini atur properties. Seperti itu. Seperti ini selanjutnya. Ini batas kecamatan. Nah, setelah selesai memberi keterangan seperti ini kita bisa langsung save saja atau export menjadi PDF. Nah, sekian tutorial untuk acara 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.